untuk Anda. Hari ini Vivian akan kembali dengan saya, Valencia, sebagai membawa berita tentang saya. Saya Vino. Dia akan memberikan berbagai informasi yang terjadi di kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan bahwa saat ini sektor pertanian mengalami tantangan yang cukup signifikan, terutama perubahan iklim global. Berbagai analisis menunjukkan ancaman krisis pangan yang dihadapi oleh umat manusia. Surabaya dapat mengambil peluang tersebut dengan menjadi kekuatan baru di sektor pangan. Ia berharap mampu hadir memberikan solusi dan inovasi dalam pengembangan sektor pangan, apalagi perubahan inovasi sains atau akademik untuk membantu petani Surabaya dalam mengatasi berbagai hambatan serta meningkatkan hasil panen. Orang nomor satu Jatim ini juga berharap bisa terus membangun kerjasama dengan IPS atau Universitas Pertanian Surabaya. Kedepannya seperti yang selama ini telah dilakukan antara Pemprov Jatim dan IPS. Rekan kita sudah berada di tempat, yaitu Christian. Silakan Christian. Oke, terima kasih Vino. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama perdagangan antara Surabaya dan Sidoarjo. Nah, Surabaya dan Sidoarjo itu memiliki potensi besar karena kedua wilayah ini saling melengkapi dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur merupakan pusat perdagangan industri dan jasa, sementara Sidoarjo dikenal sebagai daerah penyangga dengan kekuatan di bidang agrikultur, perikanan, dan industri skala kecil sampai menengah. Nah, bentuk-bentuk kerjasamanya itu ini saya akan menyebutkan dua, yaitu yang pertama distribusi hasil produksi. Nah, ini Sidoarjo ke Surabaya, yaitu produknya seperti hasil laut kayak udang, bandeng, dan lainnya, dan juga kerajinan kulit dan produk UMKM dapat dipasarkan di Surabaya. Nah, ini Surabaya ke Sidoarjo. Surabaya dapat menyediakan bahan baku, teknologi, dan akses pasar yang lebih luas untuk mendukung produksi Sidoarjo. Yang kedua, kawasan industri terpadu. Pembangunan kawasan industri di Sidoarjo mendapatkan dukungan dari infrastruktur Surabaya seperti pelabuhan dan bandara. Surabaya berperan sebagai pusat logistik untuk ekspor barang yang dihasilkan di Sidoarjo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Setelah kita mengetahui kerjasama antara Surabaya dan Sidoarjo mengenai perdagangan dan pertanian, sekarang saya akan membawakan berita mengenai banyaknya masyarakat dan desa yang datang ke kota untuk mendapat pekerjaan. Kota Surabaya mengalami peningkatan masyarakat yang ingin mencari pekerjaan. Kemudian dari data yang saya dapat, bahwa sebanyak 10.000 orang dari desa mendatangkan kota Surabaya dan menggunakan berbagai transportasi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Surabaya. Dengan kita sudah berada di tempat yang paling banyak terdapat orang desa berpergian. Silakan Marcel. Ya, dengan saya Marcel di sini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Jadi, spatial transfer ability ini adalah keadaan yang memungkinkan untuk memindahkan atau menyerahkan sesuatu. Kemudahan ini sangat penting dalam menciptakan interaksi antar ruang, seperti perpindahan orang, barang, atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan pemindahan ruang diantaranya adalah jarak mutlak yang relatif, biaya angkut dan transportasi, kelancaran prasarana transportasi seperti jalan, jumlah kendaraan, dan relief wilayah. Contohnya perpindahan ruang yang ada di Surabaya ini seperti menggunakan jasa antar seperti JNT atau Si Cepat, lalu menggunakan transportasi seperti pesawat, kereta, atau bis. Setelah kita mendengar informasi yang telah disampaikan oleh rekan kami, yaitu Marcel, sekarang kita masuk ke berita selanjutnya mengenai Bupati Gresik, Fandi Ahmad-Yani, mendukung implementasi kerjasama kebudayaan yang seharusnya Kota Surabaya mengimplementasikannya ke Kota Semarang. Tetapi Bupati Gresik, Fandi Ahmad-Yani menawarkan alternatif yang lebih baik dari Kota Semarang yang diwujudkan dengan kerjasama terkait dengan pendidikan, penelitian, dan kebudayaan kepada masyarakat bersama Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Untuk diketahui, UNESA terus memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai stakeholder, salah satunya yaitu dengan pemerintahan Kabupaten Gresik. Sekarang akan kami, yaitu Evandi, sudah berada di tempat. Silakan Evandi. Tiga. Oke, selamat siang semuanya. Di
sini saya akan menjelaskan kerjasama antar kota Gresik dan Surabaya. Di situ ada mencakup beberapa sektor. Sektor strategis karena keduanya merupakan bagian dari wilayah gerbang kartu susila. Oke, di situ mencakup Gresik, terus Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo dan Lamongan. Oke, beberapa sektor utama kerjasamanya itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Di situ ada kerjasama pendidikan antar instansi atau program pelatihan, keterampilan kerja, terus ada promosi budaya khas masing-masing untuk mendukung pariwisata lokal. Beberapa contoh dari pendidikan ini ada dua. Yang pertama itu pelajar dan guru dari Gresik dan Surabaya dapat mengikuti program pertukaran untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Terus program ini dapat meningkatkan wawasan siswa serta kompetensi pengajar melalui pembelajaran lintas kota. Terus ada kebudayaan. Kebudayaan itu ada dua juga. Yang pertama itu ada festival seni bersama untuk mempromosikan budaya khas kedua daerah seperti tari harimau dan ludruk dari Surabaya. Terus yang kedua pameran kerajinan tangan. Pameran kerajinan tangan itu ada batik khas dan produk lokal untuk memperkenalkan budaya masing-masing kota. Sekian, terima kasih dari saya Hermandia Blasikin. Saya tutup dengan Assalamualaikum. Terima kasih untuk rekan-rekan kami, mulai dari Christian, Marcel, dan Rifandi. Mungkin sekian berita untuk hari ini. Kami dari Tifuan pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.